Oke, selamat datang kembali teman-teman di konten Ivan Studio Webcam. Bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten atau trik-trik rahasia-rahasia produksi musik dan audio, mulai dari recording, mixing, sampai mastering. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang baru aja nemu channel ini, jangan ragu-ragu, langsung aja subscribe. Karena di channel ini aku memberikan semuanya, pokoknya konten-konten tentang audio, musik, semuanya kita bedah, kita bongkar di sini. Jadi kalian langsung aja subscribe, tidak usah ragu lagi. Nah, seperti di video kita kali ini, di sini aku mau membahas sesuatu yang ini cukup simple, cukup singkat banget. Jadi mungkin videonya tidak akan terlalu panjang juga. Dan ini adalah suatu fenomena, bukan fenomena yang gimana-gimana ya teman-teman. Tapi di sini mungkin banyak yang belum tahu, tapi juga seharusnya sudah banyak yang tahu juga. Lah gimana jadinya nih? Gara-gara aku nonton kontennya Bule teman-teman. Gara-gara aku nonton kontennya Bule, dia itu membuat konten membahas ini di short video gitu, cuman short loh. Jadi ini bener-bener pendek, bener-bener singkat sebenarnya. Tapi aku mau nanti ada sedikit compare, ada sedikit kita komparasi biar ini bener-bener valid teman-teman gitu. Jadi biar tidak menjadi rumor-rumor lagi gitu. Karena aneh juga sebenarnya. Nah, apa sih yang aneh ini sebenarnya? Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Oke. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu track drum teman-teman di sini. Kemudian di sini aku sudah pasang 3 plugin kompresor teman-teman. Di mana semua di sini adalah plugin 76 fat kompresor, atau yang kita kenal dengan kompresor yang super cepat. Jadi dia adalah karakteristiknya adalah kompresor yang memiliki karakteristik yang sangat cepat gitu ya. Entah attack dan rilisnya itu sangat cepat, sangat cepat responsifnya gitu. Jadi 76 ini dikenal dengan ya karakternya yang fat kompresor, di mana fat kompresor itu karakteristiknya ya cepat, kemudian memberikan karakter, memberikan distorsi dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian pengguna 76 gitu ya. Jadi di sini aku ada beberapa, yang utama adalah ada fat kompresor 76 dari Wave. Kemudian yang kedua itu ada dari T-Rex. Jadi T-Rex juga membuat ya model-model seperti 76 tapi dengan produknya T-Rex sendiri gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada dari Arturia. Nah, ini hampir sama, mirip bentukannya dengan yang ini tadi Wave, yang Wave punya. Nah, jadi mereka mirip-mirip. Nah, ini sama-sama 76 semua. Nah, apa sih yang mau kita bahas sekarang dari si 76 ini? Kenapa kok ini menjadi fenomena yang aneh gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kalian sudah tahu ya udah gitu. Tapi ini untuk konten ini untuk mengantisipasi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Karena kalau si Bule itu konten luar negeri itu aja bikin kontennya, berarti kan ada fenomena di mana teman-teman belum mengetahui hal ini gitu. Makanya aku juga pengen membuat ini biar ya siapa tahu dari antara kita atau teman-teman yang nonton konten-kontenku ini juga ada yang belum tahu gitu. Nah, jadi keanehannya adalah teman-teman ada di knop attack dan rilisnya. Oke, kita fokus kedua ini saja. Aku tidak akan membahas bagaimana penggunaan kompresor, bagaimana penggunaan CLA, tapi di sini kita fokus saja kepada dua knob attack dan rilisnya ini saja. Nah, nih gedein biar kalian makin fokus. Nah, kenapa dengan attack rilis di CLA 76 ini? Jadi teman-teman, kalau kita telisik lagi,
kalau kita telisik-telisik plugin-plugin yang lain, kompresor-kompresor yang lain, atau jangan kompresor deh, kita bilangnya EQ atau saturasi atau knop-knop apapun. Pasti ketika kita putar knopnya ke kanan, maka angkanya akan semakin besar. Setuju? Ketika kita putar ke kiri, angkanya semakin kecil. Dan itu berbanding lurus dengan satuan yang dihasilkan. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Maka kalau itu attack ya semakin lama. Kalau itu rilis ya semakin lama waktunya. Kalau itu berhubungan dengan volume, berhubungan dengan gain, maka semakin ke kanan maka akan semakin keras. Semakin besar angkanya maka akan semakin keras juga. Gitu ya. Kalau itu berhubungan dengan EQ misalkan, semakin ke kanan maka akan semakin boosting. Semakin ke kiri maka akan semakin cut atau dipotong atau ke bawah. Gitu ya. Curve-nya itu akan ke bawah kalau semakin ke kiri. Nah, itu yang kita ketahui pada umumnya. Tapi ternyata pada CLA tidak, teman-teman. Khususnya untuk knop attack dan release. Itu tidak sesimpel itu ternyata. Tidak kalau kita ini ke kanan mentok itu angka 7, rilisnya juga mentok ke kanan itu angka 7. Ini bukan timing terlamanya CLA. Justru timing terlamanya ada di pol mentok kiri atau di angka 1 attack maupun rilisnya. Jadi di angka 1 itu paling lama respon dari si attack dan rilis. Di angka 7 atau mentok kanan itu adalah tercepatnya attack rilisnya CLA. Nah, itu tertulis di dalam. Nah, ini bukan opini ku teman-teman. Ini tertulis di dalam buku manualnya sendiri. Kita baca sekilas ya teman-teman. Nih, aku sudah siapkan. Ini adalah buku manualnya atau guide-nya resmi dari CLA Wave 76. Nih, terus kita baca di sini bagian interface dan kontrol. Nah, interface dan kontrol di sini mereka menjelaskan masing-masing knop itu fungsinya seperti apa. Nah, kita bacalah di sini. Ini yang aneh teman-teman. Di sini kalian kalau baca attack control, oke? Atau attack time-nya. Attack time-nya 1 itu slowest berkisaran 1 milisecond. Jadi ya karena ini memang fat kompresor, jadi ya selama-lamanya ya cuman 1 milisecond. Maksudnya selama-lamanya itu paling lamanya teman-teman gitu loh. Paling lamanya kompresor ini ada di angka 1 milisecond. Karena memang ini karakteristiknya adalah fast kompresor, jadi kompresor yang cepat gitu. Jadi tidak sampai yang 30 milisecond atau 10 milisecond lah gitu, enggak. Tapi hanya 1 milisecond yang paling lama. Nah, di tujuhnya, di angka 7-nya yang mentok kanan, ternyata itu yang paling cepat. Nih, fastest, less than 50 mikrosecond. Kurang dari 50 mikrosecond. Sangat-sangat cepat. Tapi kenapa di angka 7 bukan di angka 1-nya ini tadi? Nah, itu aku nggak tahu teman-teman. Di sini tidak dijelaskan di bukunya ini kenapa dia memilih angka 1 sebagai yang paling lambat dan angka 7 yang paling cepat. Nah, itu aku nggak tahu. Tapi di konten bule kemarin itu ada rumusnya teman-teman. Jadi ada pangkat-pangkat sekian lah pangkat ini. Nah, itu pusing. Ya intinya adalah dengan buku manual ini kita sudah tahu bahwa attack release-nya ini terbalik. Tidak seperti attack release pada umumnya. Udah gitu aja. Di sini aku cuma mau meluruskan itu biar teman-teman nggak terkecoh selama ini kalau kalian pakai CLA jangan-jangan kalian terbalik. Nah, hati-hati, coba dikulik lagi. Bisa jadi kalian terbalik. Tapi kalau yang sudah tahu ya sudah aman gitu. Nah, ini begitu juga dengan yang rilisnya teman-teman. Nih. Rilisnya pun begitu.
Di sini yang satu itu slowest, cuman 1 second, 1 detik. Oke, jadi terlamanya 1 detik. Kalau yang ini tadi milisecond, kalau yang ini sampai 1 detik rilisnya teman-teman. Nah, angka 7-nya mentok di kanan itu yang paling cepat, yaitu kurang dari 50 milisecond atau setengah detik. Oke teman-teman, jadi sama-sama di angka 7 itu yang tercepat nih. Nah ini analogiku ya teman, ini pemikiranku sesuai dengan logikaku kenapa dia memilih satu yang paling cepat, yang paling lambat, dan 7 di angka besar itu yang paling cepat. Karena ya memang karakter dari kompresornya sudah dibilang bahwa ini adalah kompresor cepat gitu. Jadi semakin besar angkanya maka ya udah otomatis akan semakin cepat. Orang kompresor ini ditujukan memang untuk attack release yang cepat gitu. Jadi angkanya semakin besar ya otomatis kamu akan mengejar semakin cepat. Nah, itu logikaku sebagai pengguna cuman kayak gitu aja sih teman-teman. Entah itu benar atau salah, tapi secara mudah yang aku pikirkan ya kayak gitu. Karena kita sudah dikasih tahu bahwa ini kompresor yang cepat, maka semakin tinggi angkanya ya semakin cepat. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, sekarang teman-teman kalian kan sudah tahu ini attack release-nya nih. Ini attack release-nya kita coba di drum. Kita pentokin ke kanan semua, itu adalah yang paling cepat. Kita lihat grafiknya teman-teman nih. Nah, pergerakannya cepet ya jarumnya, dik dik tak gitu ya nih. Nah, sekarang kita buat attack release-nya paling lambat. Apakah dia melambat juga si jarumnya? Seharusnya iya. Nah. Oh, sorry, nggak dinyalain ternyata teman-teman. Kita ulangi. Nih. Lambat kan? Beda dengan tadi kita attack release-nya cepat, maka respon dari jarumnya cepat. Ya, jarumnya sudah menandakan bahwa ini memang terbalik teman-teman. Nih yang paling cepat. Nah tadi belum dinyalain ya teman-teman, sorry. Nih cepat ya. Sekarang kita buat paling lama. Ini kelihatan banget teman-teman. Nih. Terlihat bahwa yang paling kiri itu paling lambat walaupun angkanya paling kecil. Jadi kalau kita di kompresor yang lainnya itu kan semakin kecil angkanya, oh ini berarti 1 milisecond. Terus ini 3 milisecond, ini 5, ini 7 milisecond. Pasti kan kita akan berpikir seperti itu teman-teman. Begitupun dengan rilisnya. Oh ini mungkin kalau satuannya puluhan, oke ini 10 milisecond, ini 30 milisecond, ini 50 milisecond. Biasanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak. Angka 7 di sini justru yang paling cepat. Nah, gokil kan? CLA memang aneh. Nah sekarang kita mau compare teman-teman. Kita mau compare apakah itu terjadi pula dengan kompresor-kompresor cloningannya. Maksudnya adalah kompresor-kompresor yang serupa dengan ini. Apakah 76 ini memang karakternya seperti itu knopnya? Apakah memang didesain terbalik? Nah kita ke TR5. Ini kita simpan dulu. Nah, TR5 kita buktikan teman-teman. Angkanya sama 1 sampai 7, 1 sampai 7. Nah, sekarang kita mau buktikan yang ini kita matikan dulu. Nih. Ini paling cepatnya seharusnya. Ya. Ya, cepat ya geraknya. Kemudian kita bikin yang paling lambat. Iya, teman-teman. Dia stuck di sini. Dia melambat sekali. Kita percepat.
goyangannya lebih cepat. Berarti T-Rex pun juga membuat desain yang sama. Nah, sekarang di CLA yang terakhir yaitu Arturia. Kalau di sini sudah jelas sekali teman-teman, ada tulisannya. Slow di kiri di angka 1, fast di kanan di angka 7. Kita lihat. Ini jarumnya. Cepat. Kita perlambat. Ini ada tulisannya, enak. Ya. Real terbalik. Kita cepatkan lagi. Nah, ini kalau buat teman-teman yang mungkin baru awal pengguna, nah ini bisa terbantu nih dengan tulisan slow dan fastnya di sini karena ada di kiri walaupun angkanya 1 tapi ini menunjukkan bahwa ini lambat, bukan satuan 10 milisecond, 30 milisecond, bukan. Gitu ya. Kalau satuannya 10 milisecond, 30 milisecond harusnya di sini adalah fast. Kemudian 70 milisecond adalah slow. Tapi ini tidak, ini terbalik dan di Arturia sudah ada tulisannya. Nah, tetapi kalau di Wave dan TR tidak ada tulisannya. Jadi buat teman-teman, kalau ada plugin-plugin itu kalian wajib memang membaca. Produk apapun sebenarnya kalian wajib membaca dari manual booknya supaya tidak salah. Nah, jangan-jangan selama ini yang kita pakai itu memang salah teman-teman gitu. Tapi ya enggak lah ya, ini adalah fenomena yang sangat-sangat unik menurutku. Dan sekali lagi mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu juga, tapi ini buat kalian yang belum tahu, coba di cross check lagi. Kalian pengguna CLA 76, coba diulik lagi project-project yang lalu, apakah kalian sudah benar untuk mengatur attack release-nya atau terbalik. Hati-hati teman-teman. Oke, jadi sampai segini dulu teman-teman untuk video kali ini yang ya cukup singkat sebenarnya, penjelasannya cuman kayak gitu. Kita hanya membahas attack release-nya saja dan kita komparasi aja gitu. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa seperti biasa langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti aku akan baca teman-teman dan aku akan bales kalian. Kalau perlu aku akan buatkan videonya untuk kalian semua. Jadi stay tune terus di channel Ivan Pianis. Stay tune juga untuk notif-notif live streaming karena aku sering live streaming juga teman-teman. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.